Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sedikit pengetahuan tentang jalur kabel pada box Sikring Vario 125 LED yang generasi pertama ya. Nah, ini di sini di dalam kotak Sikring ini terdapat ada relay yang kaki 5 nih ya, yang agak besar. Kemudian ini ada relay kaki 4 yang lebih kecil. Dan kemudian ada beberapa Sikring di bawahnya. Nah, kita akan membahas tentang jalur kabel pada bagian relay kaki 5-nya dulu ya. Jadi dari bagian atas dulu, kemudian nanti baru ke bawah dan terakhir ke bagian Sikring. Oke, ini kita lepas dulu relaynya. Nah, seperti ini ya, kaki 5. Nah, ini penampakannya ya, seperti itu. Nah, ini jalurnya kemana saja dan warna kabelnya apa saja, kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Untuk yang pertama, yang paling pinggir sini ya, yang paling pinggir sini, atau ini kan ada 5, kita kasih nama saja ya. Yang ini jalur A, kemudian ini jalur B, jalur C, jalur D, dan yang kelima jalur E. Untuk jalur yang pertama atau jalur A yang sebelah sini ya, ini warna kabelnya itu merah besar. Nah, ini kalau kita balik seperti ini ya. Nah, itu dia, terlihat sini merah besar, tarik ke atas dan dia, nah di sini dia adanya. Nah, ini merah besar ini terhubung langsung ke positif aki ya. Nah, ini merah besar. Nah, ini langsung menuju ke positif aki. Nah, ini lihat ya. Nah, ini ada 2. Yang satu yang tadi, yang satu lagi nanti menuju ke relay kaki 5 yang satunya lagi nanti kita akan bahas tersendiri. Ini yang kaki 5 dulu ya. Oke, itu tadi yang ini yang A. Kemudian kita pindah ke jalur yang B. Ini jalur B, posisinya di sini. Ini B. Ini warna kabelnya itu kita balik di belakangnya adalah hitam putih. Warnanya hitam putih yang ini ya, tuh. Nah, ini adanya di sini, keluarnya ke bawahnya itu hitam putih. Nah, ini hitam putih ini menuju ke kunci kontak, ke output. Jadi ketika kunci kontak on, maka di sini akan ada arus 12 volt. Ketika kontak off, tidak ada arus. Yang standby itu di sini ya, yang tadi yang jalur A ini. Nah, ini selalu standby karena terhubung langsung ke aki. Oke, lanjut tadi yang B. Ini dari kunci kontak, jalur output kunci kontak, warnanya hitam putih. Ada arus ketika kontak di on kan. Oke ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke yang C. Nah, ini yang C ya, jalur C. Jalur C ini dia di bawahnya bukan kabel ya teman-teman, tapi di bawahnya itu berupa plat tembaga. Nah, seperti itu. Nah,
plat tembaga tuh. Ini saya tunjuk ini ya. Nah ini yang jalur C tadi di belakangnya ini dia bukan kabel. Kalau yang tadi kan yang A, yang B kan di bawahnya kabel. Nah dia pakai plat. Nah ini larinya ke sini, terus belok, turun. Nah di sini dia terhubung ke relay kaki 5, relay kaki 4. Kemudian terus lagi turun, belok, turun lagi. Nah ini terhubungnya ke sikring. Sikring kita balik. Nah di sini dia beradanya. Di sikring 10 ampere. Nah kalau yang jalur ini semua sebenarnya nyambung ya. Ini semuanya nyambung nih, satu jalur dia ke relay kaki 4 dan ke relay kaki 5. Jadi tadi dia dapatnya dari sini nih, yang C nih. Jadi plat C ini bawahnya tadi tembaga, belok ke sini, terhubung ke kaki 4, kemudian masuk ke sikring. Ini adalah arus positif ketika relay kaki 4 sudah aktif ya, atau ketika di kotak on, relay kaki 4 aktif, kemudian relay kaki 4 mengaliri sikring, dan sikring ini akhirnya mengaliri relay kaki 5 di bagian yang ini relay bagian jalur C. Setelah kontak on ya, dia baru ada arus. Sebelum kontak on dia tidak ada arus. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Nanti kalau kurang jelas bisa diulang lagi untuk jalur C nya. Saya ulangi sekali lagi, jadi ini tidak terhubung dengan kabel. Beda dengan jalur B dan jalur A yang di belakangnya ada kabel. Ini langsung plat tembaga. Oke, ini langsung lanjut ke jalur D. Jalur D. Nah ini dia di belakangnya ini menjadi kabel kuning ya. Nah itu warna kuning. Ini warna kabelnya. Ini ada jalur D. Jalur D pada relay kaki 5. Ya, adanya di sini. Ini terhubungnya langsung ke ECU atau ke ECM. Ini mengeluarkan arus sinyal negatif ketika nanti tombol starter ditekan. Oke ya. Lanjut ya. Lanjut kepada jalur yang terakhir. Jadi relay kaki 5 jalur yang terakhir atau jalur E. Kita namakan jalur E gitu biar mudah ya teman-teman. Posisinya di sini jalur E. Ini adalah warna kabelnya merah. Nah ini merah, ada garis kuningnya. Nah itu merah garis kuning, itu adalah jalur D ya, jalur E maksud saya, atau relay kaki 5 yang jalur yang terakhir pada pembahasan kita. Posisinya di sini. Ini warna kabelnya itu di belakangnya warna merah kuning besar, merah iris kuning yang besar. Ini terhubung ke ECM atau ke ECU. Jadi ini jalur untuk pengisian dan juga untuk menuju ke spool dari ECM. Diolah di ECM, nanti keluarnya 3 kabel. Oke ya. Oke, demikian teman-teman untuk jalur relay kaki 5. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke relay yang kaki 4 nih, yang di bawahnya ya. Kita cabut dulu.
Nah, ini ya relaynya ya, kaki 4 seperti ini. Nah, ini tadi kolom untuk relay kaki 5 nih ya. Sekarang kita pindah ke kolom relay kaki 4. Nah, sesuai namanya relay kaki 4, di sini ada 4 jalur, 4 sekun. Nah, ini jalurnya kemana aja, warna kabelnya apa saja. Yuk kita simak videonya. Oke, untuk mempermudah, yang ini kita namakan jalur A, kemudian di bawahnya jalur B, di sebelahnya ini jalur C, dan yang keempat ini jalur D. Kita mulai dari jalur A. Jalur A ini adalah kabel warna hijau. Kita lihat di belakangnya. Nah, ini dia. Dia menjadi kabel warna hijau yang keluar dari sini. Dari jalur A ini adalah kabel warna hijau yang menuju ke ECU. Ini merupakan jalur kabel massa ya. Ini masanya standby. Jadi ini udah langsung massa dari ECU ya. Standby dia masanya. Kemudian oh ya, jika nanti teman-teman menemukan kendala masanya tidak terhubung dengan baik yang dari ECU, teman-teman bisa menjumper langsung ke massa body. Sama saja ya. Oke, itu yang jalur A ya. Kemudian kita lanjut jalur B yang di bawahnya ini. Jalur B ini adalah kabel warna hitam putih. Nah, ini kabel warna hitam garis putih. Ini ada jalur yang B. Ini menuju ke kunci kontak. Jadi ini adalah menuju ke kunci kontak, tetapi sebagai output ya. Dari kunci kontak itu outputnya ini arus 12 volt ketika kunci kontak on. Jadi ketika kunci kontak on, maka di sini akan ada arus 12 volt. Ya begitu ya teman-teman, ini yang untuk jalur B. Oke, kita langsung lanjut ke sebelahnya jalur C. Jalur C ini adalah warna kabelnya ini teman-teman, terlihat tidak? Yang di dalam nih warna merah putih. Nah itu. Nah ini kabelnya merah garis putih. Yang C ini ya. Ini C ini merah garis putih. Ini terhubungnya ke Sikring 10 ampere. Jadi ini adalah arus standby. Ketika kunci kontak off pun ini sudah ada arus ya di sini. Sudah ada arus standby 12 volt. Mau kontak off maupun on dia selalu ada arus. Oke, kemudian yang terakhir ini yang keempat ya, jalur D. Jalur D ini kalau kita lihat dia tidak berupa kabel ya. Nah ini dia merupakan plat tembaga. Nah ini jalur D. Jadi keluarnya ini tidak kabel, beda dengan yang tadi yang jalur C, B dan A itu menjadi kabel, tetapi ini tidak. Ini berupa plat tembaga.
yang terhubung ke relay kaki 5. Nah ini ya tuh yang kemari ke atas membelok, kemudian kemari. Nah ini adalah relay kaki 5. Jadi terhubung ke relay kaki 5, kemudian juga terhubung ke sini ke bawah, belok lagi itu kemudian sini ya. Nah ini, nah terhubungnya dengan sikring. Nah kita balik, jadi terhubungnya ke sikring ini semua ya, gitu teman-teman, jalur-jalur pada relay kaki 4.